Dewan juri terdapat 4 poin sanggahan yang diberikan kepada tim oposisi dari tim pemerintah. Pertama-tama, mereka mengatakan bahwa misalnya empati itu harus ada penilaiannya dan semacamnya. Padahal yang kami sudah menjelaskan sebelumnya bahwa empati ini merupakan sesuatu yang sangat kualitatif. Sehingga pada akhirnya indikator yang diberikan itu sudah dijelaskan oleh pembicara pertama saya. Misalnya saja kamu harus memiliki kualifikasi apa saja yang akan dibuat oleh tim ahli psikolog sebelumnya. Sehingga mekanisme kamu sudah jelas tentunya. Sedangkan kalian tidak menjelaskan kan bagaimana indikator jelasnya. Kemudian yang kedua adalah profesionalitas dalam bekerja. Oke, misalnya mereka akan bilang misalnya mereka akan kelelahan dan sebagainya. Justru sudah dijelaskan oleh pembicara pertama saya kenapa pada akhirnya justru ini most likely akan terjadi di sisi kalian karena misalnya saja mereka tidak sesuai dengan pekerjaannya sehingga misalnya mereka lelah. Dan kami sudah menjelaskan bagaimana pada akhirnya misalnya saja dengan apabila mereka selelah itu nantinya mereka misalnya saja ingin berganti karir, mereka itu membutuhkan waktu, misalnya mereka harus mulai dari awal dalam jenjang karir baru dan sebagainya. Kemudian kami juga menjelaskan mengapa pada akhirnya empati akan sepenting itu di sisi kami. Oke, meskipun misalnya orang-orang profesional ini pada akhirnya tetap gak akan sebaik itu walau profesional, pertama-tama itu mereka akan dinilai. Misalnya itu nggak apa-apa di sisi kita, misalnya ini bakal lebih profesional. Kenapa? Karena misalnya aja udah dibilang oleh pembicara pertama saya bahwa nanti dalam sisi kami juga akan ada penentuan pekerjaan yang bisa kamu ambil. Misalnya, oh kamu tuh lebih cocok di sektor apa aja sih sebenarnya. Kemudian yang ketiga, kalian menginginkan lingkungan kerja yang lebih baik dan dijangkau untuk masyarakat. Ini justru akan jauh lebih terjadi di sisi kami Dewan Juri, karena pada akhirnya kamu akan bekerja dengan orang-orang yang pada akhirnya memiliki interest yang sama dengan kamu. Misalnya saja sudah dijelaskan misalnya bagaimana senior pada akhirnya memiliki workspace yang sama dengan kamu sehingga dia bisa membantu kamu juga pada akhirnya. Kemudian pada akhirnya kami juga menambahkan salah satu di sanggahan ketiga saya, kami sudah menjelaskan bahwa pada akhirnya kita itu juga fokus kepada kepentingan aktor. Bagaimana pada akhirnya ini juga sangat penting bagi pekerjaannya sendiri untuk mereka itu memiliki empati sedari awal. Oke, kalian itu kalaupun misalnya nanti saja misalnya mereka itu harus tertolak dalam pekerjaannya, itu jangan khawatir karena pertama-tama sudah ada pekerjaan lainnya kok, ada pekerjaan yang lain yang misalnya lebih sesuai dengan kamu dan kita ingin memprevent kamu mengambil pekerjaan yang misalnya tidak cocok untuk kamu. Kalau misalnya oke, kalian mengambil contoh dokter, misalnya oke, pendidikan mereka nggak akan sia-sia kok karena pada akhirnya itu mereka bisa tes, misalnya saja mereka bisa tes prediksi, kemudian kalaupun mereka tertolak, ini tuh membuktikan kenapa kami akan membuktikan kenapa pada akhirnya ini akan jauh lebih baik demi publik. Oke, interupsi diterima. Ya, Anda mengatakan bahwa sebenarnya nantinya orang punya kerja yang baik, tapi bagaimana dengan Anda menilai empati seseorang saja gitu? Bahwasanya di luar sana juga banyak orang punya empati tinggi, tapi pada akhirnya profesionalitas mereka tidak. Oke, saya paham. Oke, di sisi kami sudah menjelaskan bagaimana mekanismenya. Kami juga tidak akan menghilangkan kok misalnya CV kamu, apakah kau punya pendidikan khusus, apakah kamu bisa mengikuti tes profesional, misalnya saja sudah ada kok pekerjaannya di mana kamu itu harus misalnya probation 1 bulan dulu untuk melihat apakah kamu cocok atau profesional, sehingga pada akhirnya tidak apa-apa kalau misalnya mereka tidak profesional, toh mereka juga bisa pada akhirnya dipecat juga, sehingga pada akhirnya ini sangatlah tidak apa-apa karena kami mementingkan dulu bagaimana cara kita memprevent demi nanti kebaikan publik yang akan saya jelaskan di argumen saya. Kemudian sanggahan saya terakhir, meskipun pada akhirnya meskipun misalnya ada kritik dan saran, di status quo sudah ada juga, tapi mostly ini nggak akan sesignifikan itu karena misalnya saja itu improvement dari sektor pelayanan publik sendiri yang sudah dijelaskan oleh pembicara pertama saya. Kemudian Dewan Juri, marilah kita masuk ke dalam argumentasi saya yang pertama. Kenapa pada akhirnya ini akan sangat urgensi bagi tim kami untuk membawa dampak positif ke publik yang kami akan layani nantinya. 2 skenario Dewan Juri. Pelayanan publik itu biasanya terbagi dari 2. Yang pertama adalah yang rentan misalnya, yang misalnya saja dokter atau misalnya saja pengurus panti dan sebagainya yang harus bekerja untuk melayani publik, misalnya seperti misalnya dokter yang bekerja di rumah sakit, suster dan sebagainya. Ini tuh mereka itu sangat mengurus aktor-aktor yang rentan, misalnya saja orang yang memiliki mental illness dan sebagainya. Pada akhirnya apa yang kata-kata yang kamu lontarkan kepada mereka itu tuh kan sepenting itu karena pada akhirnya itu misalnya saja mereka itu adalah orang-orang yang tumbuh dari misalnya lingkungan yang berbeda dengan kamu. Apabila kamu tidak memiliki empati yang sudah dijelaskan oleh pembicara pertama saya, justru pada akhirnya ini akan sangat buruk. Apalagi tadi kalian juga sangat menjudgment mengenai masyarakat kelas bawah, sedangkan kalau di sisi kami misalnya saja kita bisa menggambarkan sebaliknya, bukan? Masyarakat kelas bawah ini misalnya saja mereka lebih bisa memahami bagaimana sih orang-orang yang mereka layani. Misalnya apabila nanti misalnya anak-anak yang di panti misalnya mereka harus do social work, pada akhirnya itu mereka bisa mengerti bagaimana cara melayani orang-orang tersebut karena mereka pernah berada di posisi mereka, atau bahkan mereka tuh bisa membayangkan, oh kurang lebih tuh waktu kecil aku juga pernah misalnya diperlakukan seperti ini dan sebagainya, sehingga pada akhirnya mereka akan memiliki empati lebih, sehingga pada akhirnya ini juga kan sangat penting bagi mental orang yang mereka layani. Kemudian yang kedua, pada akhirnya misalnya saja ada pelayanan publik misalnya seperti bank dan sebagainya, itu juga akan jauh lebih baik di sisi kami karena pada akhirnya misalnya saja ada orang-orang yang pada akhirnya itu lelah bekerja di kantor, misalnya kamu itu lelah bekerja di kantor dan sebagainya, pada akhirnya sikap yang kamu berikan itu sebagai pelayanan itu di sisi kami akan jauh lebih memenuhi bagaimana kepentingan dari publik sendiri. Misalnya saja pelayanan publik sendiri itu interest kita bersama apa? Yaitu untuk memberikan bagaimana siapa yang bisa membuktikan pelayanan publik itu paling bagus di sisi kami. Kami sudah menjelaskan bagaimana pada akhirnya ini akan sangat penting untuk mentalnya sendiri. Kemudian juga kami akan menjelaskan bagaimana pada akhirnya di argumentasi kedua kenapa ini sangat eksklusif di sisi kami. Kemudian Dewan Juri, marilah kita masuk ke dalam argumen yang kedua, bahwa pada akhirnya ini akan
membawa kepada nama baik dari badan perusahaan ataupun pemerintah sendiri dari pelayanan publik tersebut, dan ini akan sangat baik pada akhirnya juga untuk membantu aktor yang menerima layanan publik tersebut. Pertama-tama Dewan Juri, catat secara eksklusif di sisi kami, ketika kamu memiliki empati yang tinggi, kamu itu tidak hanya bekerja untuk profit oriented. Sudah dijelaskan oleh pembicara pertama saya, interest kita apa sih? Yaitu kita ingin menjadi lembaga yang bisa menyediakan layanan sosial, bukan untuk profit. Oke, mungkin profit juga bisa, tapi itu akan dikesampingkan di sisi kami. Sedangkan pada akhirnya itu dengan adanya empati yang sangat tinggi ini, kamu dapat memenuhi, misalnya saja ketika misalnya kamu tidak digaji untuk misalnya overtime, atau misalnya kamu itu tidak digaji misalnya untuk mendengarkan misalnya nasabah kamu dan sebagainya, kamu setidaknya punya empati kalau misalnya oh ini adalah sebuah bentuk komunikasi. Meskipun kamu mencoba untuk bersikap profesional, pada akhirnya misalnya saja bagaimana cara kamu merespon, bagaimana cara kamu menanggapi kasus yang mereka berikan misalnya saja, ketika kamu memiliki empati, setidaknya kamu bisa memposisikan diri kamu berada di orang yang sedang kamu dengarkan misalnya ceritanya atau sedang meminta bantuan kamu, sehingga pada akhirnya ini akan sangat baik. Kemudian Dewan Juri, mari kita memasuki salah satu contoh. Misalnya saja ketika misalnya kamu itu berada dari kelas yang sebawah itu, ketika misalnya kamu itu ditipu, dan kemudian kamu pergi ke bank untuk misalnya meminta tolong dan sebagainya. Oke, misalnya kamu sebagai orang yang bekerja di bank, mungkin kamu itu bakal berpikir, oh ini kan bukan kerjaan saya, buat apa sih saya bantuin di sisi kalian. Sedangkan kalau di sisi kami, pada akhirnya misalnya saja kamu memiliki pengetahuan sebesar itu karena misalnya kamu memang sudah bekerja, kamu sudah berpendidikan, pada akhirnya ini juga kamu bisa membantu, misalnya saja mungkin tidak membantu dengan melanggar SOP yang ada. Kamu juga bisa membantu misalnya memberikan nomor yang bisa kamu hubungi. Setidaknya kamu itu memiliki usaha lebih karena kamu tahu, oh kasihan ya orang-orang seperti ini tuh butuh bantuan dari saya, meskipun itu bukan tanggung jawab saya. Kamu kan bisa aja bilang kayak, oh itu kan bukan hal yang harus saya digaji, sehingga itu tidak menguntungkan saya, untuk apa saya mengerjakan itu. Kalaupun di badan pemerintahan misalnya saja, ini akan memberikan nilai-nilai baik yang diinginkan oleh publik di sisi kami. Ini akan sangat eksklusif karena setidaknya itu akan ada konsistensi dari pelayanan yang didapatkan. Pertama-tama apabila semua yang bekerja ini pada akhirnya memiliki empati yang setinggi itu, setidaknya ini akan menjadi standar. Oke, misalnya di sisi kalian tetap ada orang yang berempati, tapi ini akan jadi tidak standar. Misalnya saja, oh kenapa sih di pelayanan A itu lebih bagus daerahnya dan sebagainya. Kalau perusahaan eksklusif di sisi kami, kamu akan membawa nama baik. Misalnya saja satpam di BCA, oke mereka tidak digaji kok untuk membuka pintu, tersenyum dan segala macam, tapi pada akhirnya ini akan sangat baik karena pada akhirnya ini akan terjadi di semua cabang dan kamu menunjukkan kualifikasi kamu. Terima kasih.